Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarindi dengan NIM 2111129 dari kelas PAI 6E. Nah, di video ini saya ingin memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pengembangan Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Hafsah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Wali Songo, di mana 9 tokoh yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa pada abad ke-14. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai secara singkat biografi dan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para Wali Songo. Nah, yang pertama itu ada Sunan Gresik atau lebih dikenal Malik Ibrahim, di mana ia dikenal sebagai kakek bantal karena kebiasaannya meletakkan Al-Quran di atas bantal. Nah, di dalam dakwahnya ia memperkenalkan Islam di Jawa dengan ajaran yang bersahaja dan penyampaian dakwahnya yang sangat bijaksana. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nah, ia ini keturunan dari Raja Kampa yang memainkan peran signifikan dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan memperkenalkan agama Islam di Surabaya. Nah, Sunan Ampel ini melakukan dakwahnya dengan pendekatan yang inklusif atau memperkuat hubungan sosial serta membangun masjid dan pesantren. Dan selanjutnya yaitu ada Sunan Bonang atau Maulana Makhdum Ibrahim. Ia berperan dalam penyebaran agama Islam di Demak dan Cirebon serta dikenal sebagai pemuka agama yang sangat dihormati. Dalam dakwahnya ia menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama serta membangun pesantren dan penyebaran Islam melalui seni. Nah, yang keempat itu ada Sunan Derajat atau Raden Kosim. Ia berfokus pada penyebaran Islam di daerah pesisir Jawa dan berkontribusi dalam bidang seni dan budaya. Nah, di dalam dakwahnya ia mengajarkan Islam dengan penuh kasih sayang dan membangun masjid serta memperkenalkan Islam seni. Itulah yang dilakukan Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islamnya. Setelah pembahasan Sunan Derajat, yang kelima itu ada Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Beliau ini lebih dikenal karena mengembangkan kerajinan tembaga dan perak serta membangun masjid di Kudus. Nah, di dalam dakwahnya ia fokus pada pendekatan dakwahnya melalui kerajinan tembaga dan perak serta ia juga membangun masjid dan pesantren. Nah, yang keenam itu ada Sunan Kalijaga atau Raden Mas. Sunan Kalijaga ini merupakan tokoh yang memperkenalkan Islam ke kalangan keraton dan masyarakat bawah, serta dikenal sebagai seniman dan budayawan. Dalam dakwahnya ia juga membawa Islam ke kalangan keraton dan masyarakat bawah serta mendorong masyarakat antar agama serta menggabungkan ajaran Islam dengan budaya Jawa. Itulah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau ini menetap di Gunung Muria dan berperan dalam memperkenalkan Islam di daerah tersebut. Jadi ia di dalam dakwahnya menekankan pentingnya pendidikan agama dan moral serta membangun pesantren di Gunung Muria. Nah, itu yang dilakukan oleh Sunan Muria. Nah, selanjutnya yang ke-8 yaitu saya akan membahas mengenai Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, ia ini berperan dalam penyebaran Islam di Cirebon dan dikenal karena kepemimpinannya yang bijaksana. Nah, di dalam dakwahnya ia memperkenalkan Islam di Cirebon dengan pendekatan yang tegas dan bijaksana serta ia juga membangun masjid dan pesantren di
sana. Dan yang terakhir yaitu saya akan membahas mengenai Sunan Giri atau Raden Paku. Nah, pembahasan ini pada Sunan Giri ini berfokus pada penyebaran Islam di daerah Gresik dan dikenal karena karya-karya sastra dan budayanya. Nah, di dalam dakwahnya ini ia menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, kejujuran, dan kesabaran dalam berdakwah, serta ia juga membangun pesantren dan menggali potensi seni. Nah, itulah yang dilakukan oleh Sunan Giri atau Raden Paku yang barusan saya jelaskan. Nah, mungkin itu secara singkat pemahaman saya mengenai dakwah dari Wali Songo. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.